Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Harismatul Hasanah dengan nomor NIDN 0609109302. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT, bidang pengajaran, sebagai salah satu syarat dalam penilaian Serdo Smart 2022 gelombang 2. Video ini merupakan video pemaparan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Analisis, di mana saya akan menjelaskan mengenai Delivery Interaction Assessment. Delivery ini meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran atau CPMK, materi pembelajaran, referensi, dan juga sistem pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian pada interaksi, yaitu kita akan bahas mengenai metode pembelajaran. Yang terakhir, asesmen, yaitu terkait penilaian pada mata kuliah kimia analisis. Di video terakhir akan saya berikan gambaran mengenai proses pembelajaran pada perkuliahan kimia analisis yang meliputi rekaman video proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah kimia analisis. Kuliah kimia analisis ini berada pada semester ganjil yang terakhir, yaitu ganjil 2021-2022, yang akan diambil oleh mahasiswa semester 3 yang merupakan suatu mata kuliah wajib yang harus diambil dengan kode FSP 025, di mana bobotnya 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Namun nanti yang akan saya jelaskan merupakan untuk materi teorinya. Untuk mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah kimia analisis, ini ada mata kuliah prasyaratnya, yaitu kimia farmasi dasar, yang mana mahasiswa harus lulus dalam mata kuliah kimia farmasi dasar dengan minimal persyaratan nilai, sehingga dapat mengambil mata kuliah kimia analisis. Deskripsi singkat dari mata kuliah kimia analisis ini, yaitu materi kuliah yang akan diberikan meliputi masalah dasar-dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa obat secara volumetri yang meliputi 4 metode, yaitu argentometri, nitrimetri, oksidi, reduktimetri, dan terakhir yaitu terkait metode spektrofotometri. Capaian pembelajar pada mata kuliah kimia analisis ada 7 yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Pada akhir pembelajaran di mata kuliah kimia analisis diharapkan yang pertama mahasiswa dapat menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sebagai sarjana farmasi dalam bidang kefarmasian. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam perkembangan kefarmasian, mampu menerapkan konsep teoritis dan praktek terkait analisa obat secara kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah terkait pengujian obat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima, mahasiswa mampu berkontribusi dan melaksanakan pengujian senyawa obat dan pengolahan data analisa sesuai dengan perkembangan IPTEK. Yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam menganalisa sediaan obat yang aman dan bermutu. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir yaitu mampu menginterpretasikan hasil secara tepat dan memiliki sikap teliti dalam pengujian senyawa obat. Sistem pembelajaran pada mata kuliah kimia analisa yang memiliki beban 2 SKS berjumlah 16 kali pertemuan, yang mana 14 kalinya adalah tatap muka atau perkuliahan, yang 2 kali adalah evaluasi, UTS dan UAS. Untuk 14 kali tatap muka, pada masa pandemi kemarin dilakukan 100% daring, namun sebelumnya dilakukan luring atau secara offline di kelas.
Materi pembelajaran pada mata kuliah kimia analisa yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan ada 11 materi. Yang pertama yaitu pengantar kimia analisis, yang mana pada pengantar kimia analisis ini akan dijelaskan mengenai gambaran apa itu ilmu kimia analisis, bagaimana ilmu ini mendasari dalam analisa, ruang lingkup dari kimia analisis itu apa saja. Kemudian setelah itu akan diberikan materi mengenai dasar-dasar menimbang dan kalibrasi timbangan. Menimbang merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam melakukan analisa. Penimbangan, bagaimana cara menimbang yang tepat, menimbang secara seksama, menimbang secara kurang lebih, bagaimana langkah-langkah dalam menimbang, dan bagaimana kalibrasi timbangan yang digunakan, nanti merupakan suatu dasar sebelum melakukan analisa. Kemudian setelah itu akan diberikan mengenai dasar-dasar preparasi sampel dan penyimpanan. Bagaimana cara melakukan preparasi terhadap sampel dengan sediaan yang bermacam-macam. Kemudian bagaimana pemilihan pelarut yang tepat untuk menganalisa suatu senyawa yang bersifat polar, non-polar. Kemudian materi yang keempat yaitu dasar-dasar analisis kualitatif, mengidentifikasi bagaimana ada atau tidaknya suatu senyawa di dalam suatu sampel. Kemudian dasar-dasar analisis kuantitatif secara volumetri. Analisa kuantitatif ini untuk melihat berapa jumlah atau kadar suatu senyawa di dalam suatu sampel menggunakan metode volumetri. Metode volumetri ini yang akan diberikan meliputi 4 metode, yaitu titrasi argentometri, titrasi nitrimetri, titrasi oksidireduktimetri, dan titrasi kompleksometri. Yang mana yang akan dibahas yaitu prinsip-prinsip metode, bagaimana reaksi kimia yang terjadi, implementasi metode yang digunakan, senyawa yang dapat dianalisa menggunakan metode yang dipilih, kemudian analisa kualitatif dan kuantitatif menggunakan spektrofotometri, meliputi alat spektrofotometer, prinsip alat, prinsip metode, kemudian implementasi senyawa yang dapat dianalisa menggunakan spektrofotometri, hukum Lambert-Beer, yang terakhir yaitu analisa pengolahan data dari hasil pengujian. Yang mana setelah melakukan pengujian, mahasiswa akan mendapatkan data. Data tersebut akan dianalisa hingga memperoleh suatu kadar dari senyawa yang dianalisa. Pada mata kuliah ini menggunakan referensi yang selalu terupdate, yang mana referensinya bisa berupa dari buku, e-books, atau artikel-artikel. Selain menggunakan artikel yang terkait kimia analisa, saya juga menggunakan artikel dari penelitian yang saya lakukan, yang mana penelitian yang saya lakukan sesuai dengan bidang, yaitu bidang analisis farmasi dan kimia medisinal, sehingga artikel yang saya publikasi dapat terintegrasikan dengan pembelajaran. Metode pembelajaran pada mata kuliah kimia analisis, pada mata kuliah analisis secara daring dilakukan menggunakan tatap muka melalui virtual Zoom atau Google Meet. Nah, selain itu juga diintegrasikan dengan Siakat Unikal untuk upload materi dan presensi. Untuk Google Classroom dilakukan untuk share materi video pembelajaran yang saya buat, kemudian dilakukan diskusi menggunakan WhatsApp, kemudian juga untuk pengumpulan tugas dapat dilakukan di Classroom atau Siakat Unikal. Untuk UTS dan UAS juga dilakukan menggunakan Google Classroom. Sedangkan untuk kuliah luring, penjelasan materi dilakukan secara langsung dan dilengkapi dengan diskusi tanya-jawab. Selain itu juga diberikan tugas, yang mana tugasnya dapat dilakukan
diskusi grup, dan setelah itu melakukan presentasi. Sistem penilaian pada mata kuliah kimia analisa itu sudah diseragamkan oleh prodi dari S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan, yang mana bobotnya meliputi 5 aspek, yaitu kehadiran 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%, dengan kriteria penilaian A sampai E, yang mana untuk mendapatkan nilai A dengan rentang 80 sampai 100, sehingga mahasiswa yang lebih dari 80 yang bisa mendapatkan nilai A. Berikut rentang yang lainnya dari B+, B, C+, C, D, dan E. Kemudian outline perkuliahan yang dilakukan pada kimia analisa. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan. Jadi tata cara perkuliahan di kimia analisa nanti akan disampaikan pada pertemuan pertama. Juga akan diberikan mengenai pengantar kimia analisa, mengenai pengertian kimia analisa, ruang lingkup ilmu kimia analisis, kemudian permasalahan atau kasus berkaitan dengan analisis obat, yang mana kemampuan akhir yang diharapkan meliputi sub CPMK 1. Selanjutnya di pertemuan kedua, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait pengertian analisis kualitatif dan kuantitatif, perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif, serta contoh-contoh analisa kualitatif dan kuantitatif. Yang mana di akhir perkuliahan nanti mahasiswa akan mendapatkan tugas mengenai studi literatur terkait analisis nyawa obat secara kualitatif dan kuantitatif. Di akhir, mereka akan diharapkan mencapai sub CPMK yang kedua. Di pertemuan ketiga dan keempat, mereka akan belajar mengenai metode-metode dalam analisis kualitatif, prinsip metode analisis, prosedur atau tahapan yang diperlukan dalam melakukan analisis, aplikasi analisis kualitatif pada suatu senyawa, kesalahan analisis yaitu meliputi akurasi dan presisi, analisis statistik sederhana, dan cara penyajian hasil. Yang mana perkuliahan ini diharapkan dapat mencapai sub CPMK yang ketiga. Perkuliahan dilakukan baik secara daring melalui Siakat, dapat melalui Classroom, pemberian video dari video YouTube, dan diskusi melalui WhatsApp. Pertemuan kelima sampai ketujuh, kita akan membahas mengenai teknik menimbang, prosedur dan langkah-langkah dalam menimbang, jenis-jenis timbangan, kalibrasi timbangan, teknik sampling dan preparasi sampel, dan wadah penyimpanan. Yang mana di akhir perkuliahan akan diberikan tugas dan juga kuis. Kuisnya akan diberikan soal latihan mengenai aplikasi dalam cara menimbang, kemudian tugasnya mengenai bagaimana teknik sampling dan preparasi sampel. Diharapkan mahasiswa ini mendapatkan capaian sub CPMK yang keempat. Pertemuan ke-8, mereka akan menjalani evaluasi tengah semester, yang setelah itu akan mendapatkan materi mengenai analisis kuantitatif, volumetri. Oke, Mas, cut. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-8. Mahasiswa akan mendapatkan evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Setelah melewati ujian tengah semester, mereka akan mendapatkan materi di pertemuan 9 sampai 12, yaitu materi terkait analisis kuantitatif volumetri dengan metode argentometri, nitrimetri, oksidireduktimetri, kompleksometri, yang mana yang akan dibahas mengenai metode volumetri tersebut yaitu langkah-langkah analisis
prinsip reaksi yang akan terjadi, metode, bagaimana aplikasi metodenya, dan interpretasi hasil dari analisa. Pada perkuliahan ini akan diberikan 3 tugas selama 4 pertemuan tersebut, yang mana tugasnya merupakan latihan soal perhitungan data analisa penetapan kadar sampel secara volumetri. 3 pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 13 sampai 15, mereka akan mendapatkan materi terkait spektrofotometri, yaitu meliputi pengertiannya, kemudian instrumen yang digunakan pada alat spektrofotometer, prinsip penyerapan sinar UV dan metodenya, kemudian hukum Lambert-Beer, aspek kualitatif dan kuantitatif spektrofotometri UV-Vis, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa, tahapan analisis, aplikasi, metode yang digunakan pada spektrofotometri UV-Vis, dan juga interpretasi dari hasil analisa. Di perkuliahan 3 pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat mendapatkan capaian sub-CPMK yang ke-6, yang mana nanti akan diberikan tugas, itu ada 2 tugas, terkait latihan soal perhitungan data analisa penetapan kadar sampel secara spektrofotometri. Di pertemuan ke-16, mereka akan akan melakukan ujian akhir semester dari materi yang sudah didapatkan dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Kemudian ini merupakan video pembelajaran yang dilakukan pada perkuliahan kimia analisa yang saya lakukan sebagai gambaran dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Selama ini kan sudah berakhir ya masa pandeminya, jadi kita melakukan perkuliahan secara offline. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Dan silakan komtingnya untuk membantu saya. Kita berdoa terlebih dahulu. Siapa komtingnya? Mas Fatoni atau Mas Rizal? Mas Rizal. Mas Rizal, oke. Monggo silakan Mas Rizal membantu saya untuk membimbing. Untuk mengawali kegiatan hari ini, selamat tidaknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa pembicaraan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita yang sebelumnya ya. Ini pertemuan kita yang ketiga. Di materi hari ini kita akan membahas mengenai basic konsep dalam pharmaceutical analysis atau dasar-dasar dalam kita melakukan analisa di farmasi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Masih pengantar dulu dalam melakukan analisa. Kita analisa itu termasuk cabang ilmu kimia ya. Tadi kita sudah sempat membahas terkait identifikasi, penentuan kadar, kemudian juga bisa terkait pemisahan suatu senyawa. Nah, kemudian metodenya apa saja yang bisa digunakan? Tadi kita sudah bahas juga. Nah, di sini ada gravimetri. Gravimetri itu melihat apa? Mengukur berat dari suatu zat. Kalau titrimetri, adalah volumetri atau berapa volume yang dititrasi menggunakan titran ya. Berapa volume titran yang dapat menitrasi sampel. Kemudian elektrokimia ini menggunakan potensial aksi ya, dia menggunakan arus. Kemudian ini menggunakan PPH. Nah ini menggunakan spektrofotometri. Kemudian kromatografi. Nah ini lebih ke pemisahan senyawa. Kemudian kemometri ini untuk melakukan statistikanya. Oke, kita dalam melakukan analisa kuantitatif ini lebih ke pokok pembahasan kita ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan analisa
kita cermati dulu, karena bisa jadi sampel yang akan kita analisa tidak bisa menggunakan metode tersebut. Jadi kita harus tahu dulu ya, apa saja langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Kita harus melihat dulu analisa yang akan kita lakukan, analisa yang secara menyeluruh atau hanya untuk melihat senyawa-senyawa atau komponen tertentu saja. Itu yang harus kita ketahui. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan di kita mau melihat seberapa banyak jumlah Fe yang ada di dalam besi. Nah, kalau misalkan besi itu ternyata kandungannya tidak hanya Fe saja, tapi ada kandungan-kandungan yang lainnya. Kemudian elektrolit di dalam darah. Jadi di dalam darah kita itu tersusun dari apa teman-teman? Banyak ya. Ada kandungan mineralnya, ada kandungan kalsium, natrium, protein, paling besar adalah protein ya. Dan kalau misalkan di dalam tubuh kita minum obat nih teman-teman. Setelah kita minum obat itu akan masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Kita bisa mengukur berapa banyak sih obat yang sudah meresap ke dalam darah kita menggunakan metode analisa kuantitatif ini. Di dalam tablet itu kan ada bahan pengisi, ada pelicin, penghancur, pewarna zat. Yang paling utama adalah zat aktifnya. Nah, biasanya kita di kimia analisa kita akan mengukur adalah zat aktifnya saja. Tapi zat aktif ini sudah tercampur ya di dalam satu campuran di formulanya, formula tabletnya. Kita harus menemukan semua yang masuk di dalam tablet. Jadi kita ukur berapa sih banyaknya kandungan. Misalkan ini ya tadi zinc di dalam sampo tadi, atau tablet paracetamol di dalam sediaan tablet paracetamol. Bisa dipahami ya teman-teman? Sebelum kita melakukan analisa, apa saja yang harus kita pikirkan? Kita persiapkan. Yang pertama adalah teknik yang akan kita gunakan. Kemudian sampling dan persiapannya. Yang ketiga, penerapan metode yang tepat. Yang terakhir adalah analisis dan pelaporan data. Nah, ini nanti ketika kalian akan melakukan penelitian, baik nanti misalkan ada sebuah biasanya ada perlombaan ya, PKM, atau di akhir nanti kalian akan melakukan skripsi tugas akhir. Kalau misalnya tidak hanya di kimia ya, di semua bidang itu harus ada tahap-tahapan apa yang akan dilakukan. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, faktor yang perlu dipertimbangkan tadi ya, akurasi dan sensitivitasnya. Akurasi itu bagaimana ketepatan metode kita. Metode kita tepat tidak untuk melakukan analisa pada sediaan yang kita akan ujikan. Kemudian sensitif atau tidak. Kalau sensitivitas itu kaitannya dengan alat atau metode yang kita gunakan. Bisa jadi alatnya tidak bisa kita gunakan untuk senyawa tersebut ya. Mungkin bisa jadi kadarnya terlalu kecil atau metodenya belum tepat untuk menganalisa senyawa tersebut. Contohnya misalnya kita mau menganalisa logam, harusnya metode yang kita gunakan menggunakan metode yang bisa menganalisa logam gitu ya. Kemudian nah ini terkaitnya dengan kalau misalnya kita melakukan analisa, kita juga harus memperhitungkan biaya yang akan kita keluarkan. Kalau misalnya kita melakukan analisanya menggunakan alat yang lebih canggih, karena ada dua metode ya tadi, konvensional dan juga metode modern. Kalau misalkan mungkin biaya kita besar ya, kita bisa menggunakan alat yang canggih ya. Kalau misalkan biaya kita terbatas, ya gunakan metode yang konvensional, sederhana ya, sesuai. Kemudian jumlah sampel yang akan diujikan. Jumlah sampel ini kaitannya dengan metode. Kalau jumlah sampelnya itu besar, kita bisa
Kemudian ini kita dalam melakukan sampel itu harus representatif, itu harus misalkan sampel kita adalah suatu kandungan besi ya, di dalam biji besi. Nah, di dalam besi ini kan kandungannya banyak. Jadi kita harus bisa mengambil atau sampelnya itu yang bisa terwakili, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan ada itu ya, Bu, apa kita harus memperhatikan banyak hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan metode yang akan digunakan. Nah, itu kan ada yang kalau misal konvensional itu kan lebih mudah ya, Bu ya. Kalau yang modern itu menggunakan apa itu perbedaan yang menonjol itu apa sih, Bu? Yang harus, oh ya berarti ini harus pakai yang konvensional aja atau ini harus langsung ke pakai spektrofotometri atau seperti apa? Perbedaan yang paling menonjol. Bukan perbedaan yang paling menonjol ya, tapi lebih ke maksud dan tujuan penelitian kita. Jadi kita mau melakukan penelitian itu tadi pertama yang dilihat adalah berapa jumlah sampelnya. Kalau kandungan sampel yang ada di sana ternyata kok jumlahnya banyak, misalkan paracetamol itu dalam satu tablet 500 mg. Nah, kalau misalnya di dalam tablet dan di dalam aliran darah kita ketika sudah kita minum, matriks sampelnya itu beda. Jadi kita lihat sampelnya itu gimana. Kalau misalkan di tablet jumlahnya besar, bisa kita gunakan metode yang konvensional. Jika kalian juga ada lebih efisiensi biaya, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan metode yang lebih modern, ya kita gunakan atau kita lihat selektivitas dan sensitivitasnya. Kita gunakan metode yang lebih canggih, menggunakan instrumen yang sesuai ya. Tapi kalau misalkan tadi di matrik jumlahnya, di matrik darah jumlahnya sangat sedikit, ya kita nggak bisa menggunakan metode yang konvensional karena jumlahnya sudah terlihat sangat sedikit. Kalau kita menggunakan metode volumetri atau titrimetri, itu kita kesulitan dalam melakukan preparasi. Jadi harus menggunakan metode yang sesuai tadi. Kita tahu dulu sampel kita apa, kemudian tujuan penelitian kita apa, itu harus disesuaikan. Sama mungkin biaya yang kita gunakan dan keinginan kita terhadap pengujian. Cukup, ada pertanyaan lagi? Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya absensi terlebih dahulu ya. Oke, ada Safira hadir, Nur Fatoni Hadir. Novita Anggoro Ada, Bu. Oke, kalau begitu semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat hari ini. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan, semoga dapat bermanfaat, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.